Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara kita juga dihadiri dari Kementerian Agama Kabupaten Kampar dari Dimas. Selamat datang Bapak Haji Paiman. Untuk apa memakan sirih? Sirih dimakan untuk obat. Kita dengarkan sekapur sirih, mendengarkan pituah dan amanah. Sekapur sirih dari pengurus masjid Baitul Solihin yang kami hormati Bapak Haji Safrudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua Pengurus Dewan Tua Islamiyah Indonesia Imam Barat beserta pengurus. Kemudian yang kami hormati Kaubiyah kita Sekretaris MUI Kabupaten Kampar, dan yang kami hormati Bapak-bapak pengurus masjid, RT RW, RT RW RT RW 4 yang ada pada malam ini. Pertama-tama
senang mengurus telah menyampaikan kepada masyarakat dalam waktu beberapa hari ini, namun kenyataan untuk hadir masyarakat kita ini kurang memuaskan. Kemudian selawat menjual Nabi beserta Muhammad SAW ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz yang memberikan ceramah pada malam ini, yaitu dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita Syamsul Bahri. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu, terutama kepada jemaah Masjid Baitul Solihin yang berada di lingkungan RW 4 ini. Kami atas nama pengurus sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari bapak-bapak, terutama dari ibu-ibu yang pada malam hari ini dia telah menyambut kedatangan dari tamu kita ini dan telah memberikan bantuan berupa makanan ringan untuk kegiatan pada malam ini. Jadi kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu para jemaah Baitul Solihin yang telah dapat membantu dalam kegiatan pelaksanaan pada malam ini. Kemudian pada saat ini juga kami atas nama pengurus menghimbau kepada seluruh jemaah, terutama jemaah Masjid Baitul Solihin, yang terkhusus lagi kepada seluruh jemaah yang ada di RW 4 ini. Alhamdulillah pada tahun ini kita sudah lama tidak mengadakan kegiatan murid. Alhamdulillah setelah Idul Adha kemarin kita telah memulai murid kita yang tetap kita laksanakan seperti biasa, yaitu 3 kali seminggu, tiap malam Jumat, pagi subuh dan Selasa. Dan telah kita mulai dengan perdana malam hari Jumat kemarin ya, yaitu yang disampaikan oleh Abu Ya kita kemarin, yaitu Johar Dr. Johar Indonesia. Jadi kami mengimbau kepada bapak-bapak dan ibu, marilah sama-sama kita ikuti kegiatan ini, kegiatan rutin yang dilaksanakan di Masjid Solihin ini. Mari kita sempatkan dan membawa keluarga-keluarga kita untuk beriktikaf di masjid ini mulai dari setelah maghrib sampai isya. Kita niatkan untuk beriktikaf, mendengarkan ceramah atau pengajian-pengajian atau cerahan yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz, dan telah kami tunjuk telah susun oleh pengurus untuk kegiatan minggu pada tahun ini. Kemudian kami juga menyampaikan mohon maaf kepada kita semua, terutama kepada tamu kita, di mana nanti kekurangan atau sambutan kami yang kurang memadai yang kami mohon dimaafkan. Demikian saya sampaikan kepada kita semua. Mari sama kita ikuti pengajian ini yang disampaikan oleh Ustaz dalam rangka menyambut 1 Muharram. Yang perlu kita ambil adalah tahun Hijriah ini adalah tahun Islam. Jadi mari kita semarakkan untuk mendengarkan pertama tentang keadaan kegiatan kita setahun yang lalu, dan kita sudah masuk tahun baru Hijriah kita. Kita wajib tahu tahun Hijriah yang awal kita adalah 1 Muharram. Jadi itu marilah sama-sama kita simak dan kita dengar yang pengajian nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita ini. Demikian saya rasa kurang.
hingga acara karena ada panitia. Kita dengarkan sambutan Ketua Panitia yang terhormat Bapak Mardai Rizka ST. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat serta tamu-tamu kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Raya Baitus Shalihin ini dalam rangka agenda acara Fatihah yang ditaja oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Kampar. Selanjutnya selawat beserta salam kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan doa dan harapan kita semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat-umatnya yang akan mendapatkan keringanan, yang akan mendapatkan naungan dari baginda di masa nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami atas nama panitia menyampaikan sambutan dan menyampaikan laporan rangkaian kegiatan haflah atau menyambut 1 Muharram 1442 Hijriah yang diadakan atau yang ditaja oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Kampar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara ini kami sampaikan rasa hormat kami kepada Sekjen Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, Al-Ustaz Dr. Haji Zuhairi LCMA. Selanjutnya Ketua kami, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Kampar, Al-Ustaz Samsul Bahri SAG MPD. Yang kami muliakan Ketua Masjid dan seluruh rangkaian pengurus Masjid Raya Baitus Shalihin serta jemaah dan tamu-tamu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada kesempatan hari ini ada beberapa tokoh yang sedianya berencana hadir di tengah kita semua, namun Allah berkehendak lain, kita hanya punya rencana. Yang pertama yakni Wakil Ketua DPRD, Ketua Umum Golkar, Bapak Repol SAD. Beliau di Salam baru melapor dari sekitar jam 5 sore ini. Beliau ada acara musda Golkar di Pelalawan. Selanjutnya juga kita hadir sebenarnya
ini. Mudah-mudahan hanya Allah yang akan membalasnya dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Atas nama panitia kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh unsur, seluruh bapak ibu yang memberikan bantuan moral maupun memberi bantuan material agar terlaksananya kegiatan penyambutan haflah 1 Muharram dan diadakan oleh Roda Wasal Indonesia Kabupaten Kampar. Dan atas nama panitia itu dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Nasallallahu wa fathul qarib. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kata biasa berjawab, gani biasa bersambut. Saatnya kita dengarkan sambutan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang terhormat Abuya Dr. Haji Johar Arifin, LCMA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Raya Baitul Salihin dan seluruh jamaah yang kami muliakan dan kami hormati, yang kami banggakan, seluruh pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, mulai dari ketua dan seluruh jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mukadimah saya lupakan kepada pembicara sebelumnya karena sudah dua dari sambutannya kan. Sebenarnya saya tidak perlu juga memberikan sambutan, tetapi ini mungkin penghargaan dari kawan-kawan Dewan Dakwah. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah kapasitas Majelis Ulama Indonesia Kampar dalam hal ini, untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa Majelis Ulama itu mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, itu adalah mengkoordinasikan ataupun mensinergitaskan seluruh ormas-ormas Islam yang ada. Jadi di MUI itu semuanya pengurus-pengurusnya terdiri dari unsur organisasi Islam, mulai dari unsur ketua sampai komisi-komisi yang ada. Maka setiap apapun yang dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama itu adalah mewakili representatif daripada seluruh ormas Islam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada tugas MUI hari ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum setiap turun ke daerah, dan ini menjadi tugas berat bagi kami. Yang pertama adalah tugas Majelis Ulama itu adalah membina, mengayomi, melayani umat. Ini yang pertama. Jadi tugas MUI yang pertama adalah melayani umat. Yang kedua, mengawal umat. Jadi 2 tugasnya Bapak Ibu. Melayani, mengayomi, membina. Yang kedua, mengawal. Maka setiap apa yang terjadi di internal umat Islam, baik itu dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dan dalam hal apa saja yang itu dalam mengayomi umat Islam, mulai dari yang sifatnya kecamatan, kabupaten sampai seterusnya, itu diurus oleh Majelis Ulama di bawah bimbingan Majelis Ulama. Maka setiap apapun fatwa yang disampaikan itu, yang kita dengar itu adalah fatwa dari Majelis Ulama, Bapak Ibu. Saya kemarin itu berdialog dengan salah satu pengurus masjid, pengurus musola. Jadi ada seorang ustaz masuk ke musola itu. Kebetulan di musola itu safnya masih jarang-jarang. Sudah ada seperti ini tanda-tanda. Ada tanda seperti ini. Ustaz
kalau segi pembangunannya sudah luar biasa ya Bapak Ibu. AC-nya sudah sangat dingin, bukan dingin lagi, sangat dingin. Nah, lalu apalagi ada kekurangan lagi Pak? Yang harus kita tambah adalah kegiatan-kegiatan positif. Nah, ini masukan untuk pengurus, karena saya juga penceramah tetap di sini. Saya bersedih masjid ini cantik, namun anak-anak mudanya masih sedikit datang ke masjid. Jadi kalau dipresentasikan yang mendengar ceramah Ustaz di sini ya 50 umur ya. Jadi 40 tahun ke bawah kemana mereka? Inilah kita usaha. Bagaimana nanti ada kegiatan ceramah pengajian khusus untuk kaum muda. Kalau mereka tidak mau campur dengan bapak-bapak ya, dia ada untuk anak-anak muda ini. Nah, kita sediakan di masjid ini. Maka inilah upaya salah satu panitia dakwah mengumpulkan anak-anak muda, kemudian membuat kegiatan akhlak pada malam hari ini bertempat di Masjid Raya dan di Ustadz. Kita ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid. Mudah-mudahan sinergi ini terus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Jadi dan kurang dan bermaaf. Aku lupa dihadap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita dengarkan ceramah agama Tabligh Akbar 1 Muharram 1442 Hijriah oleh Abu Ya Samsul Bani SRG MPD, Ketua Umum Dewan Dakwah Kabupaten Kampar sekaligus Ketua Umum MUI Bangkinang Kota. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, nampaknya sebelah CKM. Kalau bisa namanya kawan-kawan tidak dengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon durian buahnya lebat, biarkan saja dengan sendiri. Jawaban salam orang tua kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya menyampaikan salam takzim kepada Fadilatul Doktor Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, sekaligus sahabat saya, ketua saya, Dr. Haji Johar Al-Sema. Tadi saya dengar dari ustaz saya ini ada perwakilan dari kami nanti kalau boleh saya tahu, boleh? Stok Bima Siswa. Pemartem. Oh ya, Beliau Zulfema, terima kasih. Tadi ada yang berdua, seharusnya salah satu putra terbaik apa? Kepala Dinas PND Bapak Haji Jurnalis Basri SMA, harusnya beliau datang. Tetapi sore hari tadi beliau WA saya harus mendampingi Pak Gubernur Riau. Jadi beliau ucapkan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang saya banggakan,
Ketua Pengurus Masjid beserta jajaran, ini masjid persidangan bagi saya sebenarnya waktu pelantikan MUI Makinan Kota di sini dilantik oleh Dr. Mawardi, dibacakan sekarang oleh Dr. Johan. Nah, malam ini saya minta izin ke Dr. Johan duduk di depan. Jadi anggaplah ini kita berbagi ilmu, berbagi cerita, dan sekaligus muhasabah introspeksi diri untuk memasuki tahun baru Islam ini. Kemudian yang saya banggakan juga dan saya cintai adalah kawan-kawan ormas. Terima kasih untuk ormas yang hadir. Ada 12 ormas Islam yang ikut turnamen futsal beserta generasi muda. Saya lihat tadi ada ketua IKAI, Ustaz Dian Kardian. Alhamdulillah, orang Ustaz. Kemudian ketua PKS muda Ahmad Usman Setia, ya. Kemudian juga dari manajer Kemenak yang tadi juara 1 di final futsal, juga Ustaz Zulfiqar ya. Kemudian SPD Sahabat Peduli 28. Kemudian KCS atau KCS, ya, Komunitas Cinta Sarapa, ya. Kemudian perwakilan MTR Masyarakat Tambah Riba. Kemudian tim dari Pusat Nasional IKAI dan IKAI juga ya. IKAI. Ada lagi yang mungkin Ustaz lupa menyebutkannya? Siapa lagi? Yang orang benar? Ya, MUI Makinan Kota, ya, Ustaz Gedi beserta kawan-kawan. Jadi kalau kita teman-teman bersyukur kita kepada Allah, Allah lembutkan hati kita, ringan tangan dan kaki mengajukan ke masjid ini. Mudah-mudahan niat kita berangkat dari rumah sampai selesai acara ini diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak pernah bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita bacakan selawat yang lengkap sempurna untuk beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlupa satu lagi untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan jarang protes, Pak. Suaranya disimpan dalam hati. Tetapi saya bisa membaca raut wajahnya. Jadi ibu-ibu, terima kasih atas meluangkan waktu ya untuk mempersiapkan acara kita malam ini, khususnya di bidang konsumsi. Kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah berikan balasan berlipat ganda atas kebaikan ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tidak lama saya berceramah. Anggaplah ini kita berbagi ilmu, berbagi cerita, serta berbagi untuk saling mengingatkan. Tadi malam saya ceramah di menyambut satu kemarin ceramah di PCC Chandra. Saya katakan bahwasanya setiap pergantian tahun baru, baik tahun baru Islam, khususnya pada malam hari ini, apalagi tahun baru Masehi yang dipakai dalam kalender pemerintah dari 1441 menjadi 1442. Tetapi hakikatnya dari segi jatah hidup kita di dunia sesungguhnya berkurang. Artinya kita sebenarnya semakin dekat dengan ajal atau kematian kita. Tidak salah seorang ulama besar di kampung ini, saya kutip ucapan dia, setiap pergantian tahun sebenarnya kita semakin dekat melangkah ke kuburan kita masing-masing. Cuma masalahnya adalah kita tidak dikasih tahu apakah masih jauh atau sedang
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita maknai tahun baru Islam bukan sekedar hanya bertambah atau berkurang umur kita, tetapi yang lebih penting adalah yaitu bagaimana kita rubah cara pandang kita terhadap hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, siapapun kita saat ini, mau pejabat kah, orang biasa kah, mau profesor kah, atau tidak sarjana kah, apa kata dari itu? Raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, tukang beca mati. Bukan mati yang kita lakukan, tetapi adalah apa kata Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada kata-kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jelas kita yang ada dalam ini saja sudah berbeda. Berbeda sukunya, berbeda tingkat pendidikannya, berbeda status sosialnya, dan berbeda lainnya. Semua sama di mata Allah. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita malam hari ini dengan manusia lain adalah siapa di antara kita yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang sering kita dengar dari guru kita, ustaz kita, atau dari para awliya kita kerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang kita cari, yang akan kita isi, itulah yang menjadi sudut pandang. Kalau bahasa anak kampus, mindset berpikir kita untuk kedepannya, terutama mengisi sisa-sisa hidup kehidupan kita. Maka yang perlu kita tingkatkan adalah itulah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, perbanyaklah bekal, karena sesungguhnya bekal yang sesungguhnya akan dibawa pulang nanti menemui Allah, itulah takwa itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau sepakat kita malam ini, takwa ini kita wujudkan dalam bentuk apa itu? Berharap kita kepada Allah, yaitu kita kerjakan segala perintahnya dan kita tinggalkan segala larangannya. Maka kita jadikan takwa itu bekal kita, lalu kita berharap kepada Allah. Itulah amal soleh kita yang menjadi bekal kita pulang di akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, salah satu cita tertinggi orang-orang beriman dalam hidup ini adalah yaitu masuk ke dalam surga Allah dan bisa bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 120 ayat terakhir, kalau itulah yang kita harapkan, itulah cara pandang kita untuk hidup kehidupan ini, siapapun kita, maka Allah sebutkan syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berharap bertemu dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Allah yang kita sembah, kita yakini ada, maka Allah beritahukan kalau ingin melihat wajahku, ingin berbicara denganku, maka di dunia kerjakanlah amal soleh. Lalu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan syirikkan dua Allah dengan siapapun di dunia ini.
Jadi Bapak Ibu Allah, terutama ibu-ibu, selalu kalau belanja atau memilih suatu, dia bagus semuanya. Cuma ibu selalu berkata, yang paling bagus mana? Yang paling lancar mana? Nah, inilah yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat Nabi. Yang pertama, Ibnu Mas'ud, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apa yang sangat dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Bapak Ibu dan Allah, kalau kita ingin memilih amalan terbaik, inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah menjawab, yang pertama al-awwal, yang pertama kata Rasulullah, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat pada waktu. Tidak ada, para ulama mengatakan tidak sah salat kalau kita kerjakan di akhir waktu. Karena selagi dalam waktunya salat itu tetap sah. Cuma kalau ditanya mana yang paling afdal, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, mengutip pendapat Ibnu Battah, dia katakan yang dimaksud dengan ucapan Nabi as-salatu ala waqtiha, innal bid'ah ila salati ala waqtiha afdalu min at-tarawih fi. Sesungguhnya salat yang dikerjakan di awal waktu lebih afdal, lebih utama daripada mengerjakannya tapi dengan alasan menunda-nunda. Jadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu, saya tidak bahas apa keutamaan salat berjamaah di awal waktu, tetapi yang jelas bahwasanya lebih banyak keutamaan, kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan bagi orang-orang yang suka mengerjakan salat di awal waktu, dan itulah amalan kiranya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan data dan fakta hari ini. 2017 sampai 2019 saya dibawa oleh Ibu Bupati Kampar ceramah di 12 kecamatan yang ada di Kampar ini. Salah satu pertanyaan saya untuk saya jadikan sampel, terutama anak kita yang sekolah di SD umum dan SMP umum, maka dapatlah kesimpulan saya tentang sholat mereka. Kesimpulan yang pertama, anak kita yang sekolah di SD umum dan SMP umum hari ini 20% tidak sholat sama sekali. Kesimpulan yang kedua, anak kita yang sekolah di SD dan SMP umum hanya 20% pula yang sholatnya tepat dan mengerjakan 5 waktu. 20, 40, sisanya 60% hasil survei saya melalui pertanyaan. Saya pancing dengan memberikan hadiah uang karena mereka jujur. 60% anak kita yang sekolah di SD dan SMP umum itu banyak sholatnya bolong-bolong, kadang 4 waktu, kadang 3 waktu, kadang 2 waktu, bahkan ada yang 1 waktu. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Pertama, apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu fi yaumil qiyamah as-shalat. Amalan yang pertama yang akan ditanya nanti seorang hamba pada hari kiamat itu salat. Maka melalui muhasabah pada malam hari ini, pernah kita orang tua, pernah kita datuk dan nenek hari ini menanyakan bagaimana sholat anak dan cucu kita? Sudahkah mereka mengerjakan sholat 5 waktu? Rata-rata anak kita yang tidak sholat itu yaitu sholat subuh. Sholat subuh hasil ujian saya sampai 80% anak-anak kita tidak sholat. Karena bangunnya jam 7, bangunnya jam 8, dia sangka waktu subuh sudah habis, lalu dia seenaknya tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, muhasabah kita. Rasulullah ingatkan, muru auladakum
mengerjakan sholat. Lalu Nabi uji, fadribuhum hatta isyina syahada. Kalau mereka sudah umur 10 tahun, kelas 3 atau 4 SD, tidak mau juga sholat, fadribuhum kata Rasulullah, pukul mereka itu. Apa hukum memukulnya? Kalau kita lihat kalimat yang digunakan oleh Nabi, fadribuhum, itu fi'il amr. Doroba yadribu ini ada kaidah usul, al-aslu fil amri wujub. Setiap perintah itu wajib. Jadi kalau ada orang tua, ada datuk yang melihara cucunya tidak memukul anaknya yang sudah umur 10 tahun tidak sholat, maka orang tua itu berdosa. Nah, cuma sampai orang kaki besok pulang sampai rumah itu jangan tuh sama yang yo anu le disipak dijikan daro sosama ditempelin di kali dijo atau Ustaz Subari pukul ke pahalon sahabat bertanya yang memukul seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah jawab dalam beliau memukul yang tidak merusak fisiknya, memukul yang tidak membuat dia cedera, tetapi memukul itu adalah untuk peringatan, pengajaran atau efek jerah. Saya masih ingat almarhum ayah saya ketika masih hidup. Jam 2 siang dia pulang dari pasar, lalu dia cari kami. Lah sholat kalian? Kami sudah masih main kelereng. Lalu dia buka ikat pinggangnya. Lalu apa? Dia pukul kaki kami ini. Ampun ya, sholat apa? Selesai ayah saya makan, lalu ke pasar lagi mencari nafkah. Kami lanjutkan dengan sholat dan juga dikerjakan. Belajar tidur, dibuang. Lah sholat aja, anu mewah. Ibu ini paling mantap ya. Gaya tak marah, tapi diam-diam pergi ke belakang, dicarinya cabai hijau, sedang asik saya menembak main kelereng dari belakang. Dipukul dari jauh-jauh awal. Tentu menjerit kepanasan. Akhirnya, asal sampai sholatnya langsung berhenti dari pergi sholat. Jadi setiap mak menanya udah sholat, yang teringat lagu hijau. Akhirnya awalnya terpaksa, tapi lama-lama menjadi biasa. Tidak ada salah bapak memaksa memberikan hukuman kepada anak selama itu adalah dalam rangka pendidikan. Kalau tidak, berdosa. Dalam ilmu psikologi kejiwaan, kenapa dibatasi dengan umur 10 tahun? Ternyata sepakat para ahli psikologi, kalau anak sudah umur 11 tahun, sama seperti bapak yang menanam pohon. Kalau pohon itu sudah besar, bagaimana bapak ibu mencabutnya, mengangkatnya? Karena sudah tertancap ke akar, dan mungkin bapak ibu tidak bisa memiliki lagi saking besarnya. Tetapi di bawah umur 10 tahun, kata ahli psikologi, itu adalah masa-masa emas-emas dan masih bisa dia diarahkan. Makanya kalau kita baru tegas anak usia SMP, SMA sholat terlambat sudah. Kenapa? Karena mereka sudah mulai berakal, pandai menjawab, dan biasanya dia bisa menggunakan balik pakar. Sholatnya ayahnya sholat kemana? Akhirnya senjata makan dulu, senjata makan. Nah, jadi muasabah itu hari ini saya tidak ragu dengan kita yang pernah di masjid pada malam hari ini. Cuma saya ingin bertanya kepada kita, bagaimana sholat anak kita hari ini? Sudahkah mereka sholat lima waktu? Dan sudahkah kita tegas kepada anak kita ketika mereka tidak mengerjakan sholat? Lalu yang kedua bertanya lagi untuk Rasul Rasulullah, apa lagi ya Rasulullah? Asal yang kedua Rasulullah, birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu lagi soal berbakti, karena Bapak Ibu sudah jadi orang tua masih dikerjakan. Cuma izinkan saya menyampaikan yang pertama standar dosa kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tua dan janganlah kamu membentaknya. Standar dosa kepada orang tua kata Allah,
rumahnya berkeramik, disediakan semua fasilitas, tapi orang tua tidak mau tinggal. Kenapa? Dia takut tidak ingin mendengar kata-kata dari anak-anaknya yang mungkin tidak arahnya ke dia, tapi dia takut itu menyinggung perasaan. Izinkan saya menyampaikan dua kisah nyata di tempat ini. Ini hasil cerita nyata dari ibu sendiri. Yang pertama, saya sebutkan tempatnya. Ketika saya ceramah di salah satu di Madinah seberang, ibu-ibu tiba-tiba ibu itu angkat tangan. Pak Ustaz, boleh saya menyampaikan isi hati saya? Oh, silakan ibu. Apa? Saya punya anak 6, Pak Ustaz. Waktu lahir anak ke-6, suami saya meninggal dunia. Jadilah saya orang tua itu begitu kan dengan orang anak. Minta maaf Ustaz, yang anak saya pertama hanya sampai tamat SD, karena saya tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah mereka. Tapi untuk anak yang kelima ini, saya sudah bertekad dia wajib sampai sarjana. Saya menang, saya tidak membeli baju, dan saya kurangi makan untuk tabungan biaya sekolah dan kuliahnya. 2009 Ustaz, dia pindah di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru. Wisuda, saya hadir wisudanya. Saking bangganya saya, Ustaz, saya mau foto di rumah kami yang dulu, biar orang tahu ketika datang ke rumah ini. Ada juga di rumah ini seorang sarjana, walaupun ibunya orang biasa. Lalu 2010 ada penerimaan CPNS di Pekanbaru. Anak saya datang, Mak, tolong doakan saya, Mak, supaya saya lulus jadi pegawai. Saya ingin punya penghasilan kehidupan lebih baik. Tiap malam saya doakan dia, bangun saya tahajud ke dia. Alhamdulillah Allah kabulkan doanya. Lulus saja menjadi PNS di Pekanbaru. Ketika dia menerima SK gaji pertama, dia datang kepada saya. Saya katakan kepada dia, Nak, kalau bisa engkau jangan cepat menikah, Nak. Kenapa gitu Mama? Mama ingin merasakan manisnya kemudian uang kita. Tapi apa yang terjadi Ustaz? 8 bulan kemudian dia datang dengan calon istrinya orang Pekanbaru ke rumah. Mama, saya ingin menikah, Mak. Ini rencana calon menantu Mama. Sebenarnya hati saya terbuka Ustaz. Tapi demi kematian dia, saya ikhlaskan dia. Tapi saya tak berani lagi meminta uang kepadanya karena dia sudah punya istri dan rumah. Saya ceramah pada saat itu 2015. 2014 Ustaz dapat berita dari adiknya, Mak, abang lalu beli rumah lunas, Mak. Alhamdulillah. 2015, Mak, abang lalu beli kendaraan, Mak, tapi kredit katanya. Alhamdulillah. Anak sudah belajar pulang setelah menikah. Suatu saat Ustaz, tibalah kerinduan saya kepada anak saya itu. Lalu saya putuskan berangkat dengan adiknya yang musuh berenang. Besok kita ke pekan yang Mama mau tidur di rumah abang itu. Kayak apa Mama? Abang mau itulah. Mama ingin merasakannya. Berangkatlah ibu ini dari Madinah sampai Pekanbaru. Sampai Pekanbaru terkejut dia. Alhamdulillah, anakku sudah punya rumah sendiri. Rumahnya batu berkeramik, rumah kita hanya papan dulu. Alhamdulillah, dia sudah bahagia. Hari pertama Ustaz saya bahagia main dengan cucu saya. Rencana seminggu di rumahnya. Lalu pada memasuki hari kedua Ustaz, sore hari selesai sholat asar, sedang saya menonton TV dengan cucu, terdengar oleh saya di dapur berbicara anak saya dengan menantu saya. Apa kata menantu saya itu kepada anak saya? Bang, lamu jawab aku sebuah bang. Kalau bapak ibu sisi orang tua seperti itu, apa perasaan bapak ibu? Sebenarnya saya terluka, Ustaz. Tapi karena yang mengucapkan menantu saya masih saya maafkan, Ustaz. Setengah jam kemudian keluar anak bujang saya, lalu duduk di samping saya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah perkataan, Mak, bila rencana Mak pulang, Mak. Kalau ibu jadi orang tua, pulang dari pulang dari tapi ibu paling pandai menyimpan perasaan. Aku Ninyo
saya putuskan pulang hari itu Pak Ustaz. Dengan alasan namanya pulang itu kan lama waktu rumah tinggal ayam saya pulang menengok itu hilang dan dia padahal hatinya terluka. Diantarlah oleh anak ke Simpang Panas menunggu surga. Dia kasih saya ongkos tambah 40.000 rupiah. Saya tidak ingin menangis di depan dia. Begitu surga itu sudah jalan, baru saya tegaskan dengan kasih. Menangis dia sudah tidak dia sangka anak yang dia banggakan, yang dia tahan selera makan, dia tidak beli baju. Baru 2 hari kita di rumah, serasa sudah berusaha. Itu yang membuat menetes air matanya dan terbuka. Pak Ustaz, sampai di Madinah di depan Pertamina, saya hapus air mata saya. Naik becak pulang saya kesenang. Pada waktu itu ibu itu berkata, Pak Ustaz, saya kalau tidak dijenguk oleh anak saya itu tidak apa-apa Pak Ustaz. Tidak pulang pun dia tidak apa-apa. Saya terbilang saja. Lalu dia tambahkan lagi kata-katanya, Pak Ustaz, besok kalau pendek umur saya meninggal saya tidak pulang dan menengok tidak apa-apa Pak Ustaz. Baru saya tersadarkan di situ. Saya angkat tangan saya berbadan seperti ini, saya tundukkan kepala saya. Mohon maaf saya Pak, jangan lagi tambah kata-kata. Karena saya takut berlaku hadis Nabi itu anak itu. Apa kata Rasulullah? Islami yu'ajilu mu'amilnya. Ada 2 golongan di muka bumi ini. Kalau mereka berdoa, Allah kabulkan doa mereka cepat atau lambat. Siapa itu? Yang pertama, walaupun walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Ketika orang tua yang terluka hatinya, tergores hatinya, lalu apa kata dia? Dia bersumpah tidak memaafkan kesalahan anaknya. Berlakulah hadis Nabi kepada dia, la yadkhulul jannata, aku tidak akan pernah masuk ke dalam surga anak yang salah tua. Sebanyak apapun amal seorang anak, rajin sholat 5 waktu, puasa sunat Senin Kamis, haji umroh sudah berulang kali. Tapi kalau pernah dia melukai ayah ibunya, lalu ayah ibunya tidak memaafkan kesalahan dia, meninggal dia, itulah penghalang anak itu masuk ke dalam surga. Sia-sialah seluruh amal ibadah dia di dunia ini. Saya khawatir kalau anak itu tidak datang kepada ibunya minta maaf dan bersujud di kakinya, sia-sialah amal anak itu. Dan inilah menjadi penghalang dia semua masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu terhormat Allah SWT, kalau masih hidup orang tua kita hari ini, kadang-kadang kita setelah rumah tangga jangan melihatnya, jangan menengoknya. Saya sudah tanya 10 orang tua, semua menjawab ketika keduanya mereka rindu dengan anaknya, berkumpul kembali. Mereka tidak butuh uang anaknya, tidak butuh pangkat jabatan anaknya. Yang dia butuhkan adalah anaknya sering datang kepada dia, bercerita bercengkrama, sudah bahagia hatinya. Sayang banyak anak-anak yang tidak tahu. Itu kenapa orang tua tidak mau lagi menghubungi anaknya ketika ditelepon, ama taroga deden si ibu ada rapi beko kan. Besoknya ibu itu ayah itu tidak akan telepon lagi. Itu besoknya, yo, ama oma, dema, dia sedang ada piti. Besok tidak akan dia telepon lagi pasti. Saya takut kalau seandainya terluka hatinya, tergores hatinya. Inilah kata Nabi, penghalang kita masuk ke dalam surga. Maka bagi kita yang masih hidup orang tuanya, tengok, kunjungilah dia. Jangan ada beralasan lagi. Kalaupun kita memang ada kesibukan, usahakan untuk mereka, karena mereka usia tuanya rindu berkumpul dengan kita. Tapi sayang banyak anak yang tahu seperti itu. Bapak Ibu yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tidak saya sebutkan tempatnya. Ibu itu bertanya dalam diri lagi, Pak Ustaz, apakah ini karena kata-kata saya? Apa itu Bu? Saya punya anak tunggal 1 laki-laki, Pak Ustaz, duduk di kelas SMA. Suatu ketika dia datang, Ma, belikan dengan lama. Saya jawab, Pak Ustaz, ama alhamdulillah, kan kamu mau beli
Biasanya ibu itu sabar, tapi hari itu sangat terbuka hatinya. Aku nyonya, maafin orang. Belum sampai 1 menit Ustaz, tiba-tiba saya dengar ada benturan keras di jalan raya itu. Lalu saat saya Ustaz, saya buka pintu, saya lihat kenapa ada seorang pemuda tergeletak di tengah jalan. Saya bergegas berlari menunggunya. Pas saya lihat ternyata anak bujang saya itu Ustaz. Lalu dibawa orang ke rumah sakit umum ini. Belum sampai rumah sakit kata dokter dia sudah meninggal dunia. Apakah dia meninggal karena kata-kata saya Ustaz? Dengan berat hati saya katakan minta maaf saya. Iya. Rasulullah SAW mengatakan ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Wasafatullah wasafatullah murka Allah terletak pada orang tua. Makanya kalau ada orang tua hati punya anak kesal kita, menyakitkan kepala kita, muak kita melihatnya. Ingatlah pesan guru kami waktu saya sekolah di pondok dulu. Baru saya sadari apa kata guru saya. Nah, wahai anak-anak, besok kalau kalian sudah berumah tangga punya anak, kalau marah kepada anak, tetap kata-kata yang baik keluarkannya. Apa tuh Buya? Kue cadir, kue ganteng, kue yang cakep. Dulu kami tak menangkap pesan itu. Kiranya apa? Kata dia, kata-kata orang tua itu adalah makbul, masih tidak cepat atau lambat dikabulkan oleh Allah SWT. Terkadang ada orang tua yang kesabarannya, kue cinta, kue kamu, kue setan. Sama itu doa terhadap anaknya. Kalau Allah kabulkan, siapa yang peduli? Siapa yang tahu? Tentu adalah keluarga kita dan anak. Maka tidak salah orang tua dulu hebatnya. Lah jolnya ada aja celaka. So ini ganteng. Pecah dia. Kenapa? Dia menahan kata-kata dari mulutnya supaya tidak menjadi doa buruk bagi anak. Sekaligus ini saya jawab pertanyaan Ustaz. Saya sudah terlanjur melakukan kata-kata buruk kepada dia. Bagaimana ini? Bapak yang memulainya, bapak yang mencabutnya. Ibu yang memulainya, ibu yang mencabutnya. Maksudnya, kalau ada kita mungkin hilang, lepas kontrol, pernah mengucapkan kata-kata itu, maka pertama istighfar, minta ampun. Yang kedua bertobat, akui kesalahan kita. Salah saya Allah. Kenapa itu kata-kata yang keluar dari mulut saya? Lalu ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, cerdaskan anak saya, pintarkan anak saya. Mudah-mudahan nama yang saya berikan sesuai nanti dengan ramainya ketika dia sudah besar. Jangan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Allah, Rasulullah sebutkan birrul walidain, berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, misalnya tak jauh dari masjid ini. Minta maaf sekali Bapak Ibu. Hati-hati terutama ibu ya. Pak Ustaz, saya sudah 10 tahun menikah Pak Ustaz, tapi tidak hamil. Diperiksa dokter suami sehat, saya sehat, tapi kok tidak juga punya anak Pak Ustaz. Kami tidak tahu lagi dengan ucapan dan cemilan dari baik kalau suami di kantor maupun ibu-ibu yang tinggal dengan saya. Kalau suami di kantor kawannya bilang, tuh kau lu banyak kesin saya mandul mana begitu itu. Suami sampaikan ke saya, nanti saya Ustaz. Sementara tetangga sebelah rumah aku bilang mandul, sudah 10 tahun nikah itu punya anak. Adakah saran Ustaz kepada saya? Saya terkejut ditanya seperti itu Pak. Tiba-tiba saya teringat hadis Nabi. Kata saya, ibu orang tuanya masih hidup, masih siapa yang hidup? Ibunya Pak Ustaz. Mau tak ibu setelah pengajian ini pulang ke rumah temui ibu minta maaf? Ternyata saran saya diam-diam dia lakukan. Besok bulan depan dia katakan, Pak Ustaz, saya malu sudah mengatakan. Tetapi inilah apa? Saya dulu waktu gadis Pak Ustaz pernah membuat kesal ibu saya. Saking kesalnya karena ibu saya Pak Ustaz, aku nyonya berumah tangga mandul atau bisu. Tiba-tiba malam itu datang mimpi Pak Ustaz. Apa kata suami saya? Dek, dulu kan adek pernah punya penyakit kista rahim. Sudah dioperasi akan baru. Apakah sudah bersih 100%? Abang besok
tugas ke Jakarta. Bagaimana kalau hari itu ke Jakarta kita periksa rumah sakit yang mantap di Jakarta? Berangkat kami ke Jakarta, Ustaz. Ternyata di Jakarta ditemukan masih ada sisa-sisa rahim di wanita itu. Wanita kalau ada kista di rahimnya, seumur hidup dia tidak akan pernah hamil. Operasilah saya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Wirid kecilannya katakan 2 bulan kemudian, Ustaz, saya hamil. Sampai 1 tahun saya lihat di situ, ini anak yang lahir kemarin saya sudah sampai, Ustaz. Saya jadi malu juga. Kenapa? Ternyata saya tidak pernah menebak kesalahan dia. Apa? Dia pernah dulu membuat kesalahan ibunya tanpa sadar ibu mengucapkan, mandilah kau besok. Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusus untuk generasi muda, Ustaz pernah mengundang ceramah di depan sarjana ekonomi, bukan bicara cara mencari kaya, tapi miftahul ghina, kunci kaya dalam Islam. Saya katakan kunci kaya dalam Islam salah satunya itu apa? Memuliakan orang tua. Siapa yang menjaga orang tua, insya Allah akan memuliakan rezeki. Allah beri keberkahan dalam hidupmu dan kelapangan dalam mencari usaha. Lalu yang ketiga, As-Salis Ibnu Mas'ud bertanya, apalagi Rasulullah jawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu jihad orang saya artikan mengangkat senjata perang membela agama Allah. Tapi hari ini jihad itu maknanya luas. Apa kata ulama? Sabilul khair. Siapa saja yang berbuat di jalan kebaikan untuk menolong agama Allah, itu adalah jihad. Termasuk kita yang ada di masjid ini. Apa kata semua? Kalau dari tolak itu bahwa jihad itu sabilillah kata yang jihad. Siapa yang keluar dari rumah untuk mencari dan menuntut ilmu sampai dia pulang, maka dia dapat pahala jihad dari Allah SWT. Kalau pendek umur kita nanti Pak, tiba-tiba tersungkur jatuh di jenjang ini, lalu hilang kesadaran, apa kata dokter sampai rumah sakit meninggal, maka anak kita belum sampai di rumah kita dapat pahala seperti orang berjihad di jalan Allah SWT. Dan semua kita punya peluang, bukan buya, ulama atau ustaz saja. Siapapun profesi kita, termasuk anak muda. Ini saya dengar masyarakat KCS, Universitas Sarawak. Mereka kumpulkan dana-dana di masjid, lalu mereka berikan kepada orang miskin. Itu juga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tahu mereka ada anak prestasi tapi orang tuanya susah, lalu dia hubungkan dengan Basnas, dia buka jalan, dia berikan informasi, itu juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad itu maknanya luas. Siapa saja yang menolong agama Allah, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu Allah, itu amalan yang sangat disukai Allah. Dan tertutup Allah katakan tadi, kalau kalian itu bertemu dengan melihat wajahku nanti di surga, wala yusuf bi ibadati rabbihi ahada. Jangan kalian syirik, jangan kalian buatkan serikatkan aku dengan siapapun. Ini yang saya sedihkan Bapak Ibu. Saya punya kakak 5 pedagang semuanya di pasar raya. Saya dengarkan cerita kakak saya, banyak agama Islam tapi untuk naris dagangannya pergi ke dukun. Saya banyak berkawan dengan orang politik untuk dapat jabatan, banyak pergi ke dukun. Saya banyak berteman dengan ketua tim sukses pilkada, ingin dapat jabatan, banyak pergi ke dukun. Dia sholat juga, tapi ke dukun dia juga. Nauzubillah. Berlindung kita kepada Allah dari seperti itu. Baik Bapak Ibu teman-teman, barangkali itu saja yang bisa kita diskusikan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan kekurangan saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya dan diri saya yang mendengarkannya. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya tutup pula dengan pantun. Burung liar menuju terawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak